Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel saya perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas yang banyak sekali buat pertanyaan sama teman-teman, baik itu teman-teman teknisi, baik itu pengguna pribadi mobil Honda, yang tanya soal scanner yang saya gunakan melalui HP, bisa dikonekkan melalui apa, dan bagaimana caranya, belinya berapa, dan seperti apa akan saya ulas di sini ya. Saya pribadi punya dua scanner. Yang saya gunakan adalah yang sering saya bikin konten ini, scannernya merek Launch sama scanner Honda. Scanner Honda ini yang model lama HIM, Honda Interface Module. Ini jarang saya gunakan kecuali untuk ngerjain mobil-mobil tipe build up seperti Odyssey, atau saya mencari trouble yang bersifat mengetahui nilai dari data dari sensor-sensor. Kan kalau yang dari originalnya ini ada target datanya, jadi kita mengetahui itu normal apa enggak di data tersebut di sensor yang trouble atau yang kita diagnosa bermasalah. Saya akan ulas satu-satu melalui dari tipe yang universal, melalui yang sering dipakai sama teman-teman. Yang ini punya Mas Dimas, ini punya Mas Piko, ini punya saya pribadi, dua ini. Jadi kami BSA punya tiga scanner universal. Ini yang paling lama punya Mas Dimas, mereknya juga Launch, ya Launch, tipenya AC Diag. Ini Launch AC Diag, ya kelihatan ya, ini AC Diag. Ini Mas Dimas beli sekitar 3 tahun yang lalu Mas ya? 2017, belum pernah update karena dibuat SU sampai 2020-2021 ini masih oke. Harga belinya dulu sekitar 6 juta. Modelnya seperti ini, tanpa kabel Mas Dimas, orangnya suka yang simple-simple seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Ini koneknya sama HP melalui Bluetooth. Ya, seperti ini tampilannya, dibuat universal. Nah, kalau aplikasinya apa? Aplikasinya ini Mas Dimas dapat dari mentahan dari penjualnya, langsung tinggal install aja. Untuk tampilannya itu namanya X431 Pro 3 ini, Pro 3 ini ya, X431 Pro 3. Ini bisa nembus semua, termasuk immobilizer, buat scan throttle learning juga bisa, dibuat mobil lain juga bisa tembus universal. Terus yang kedua punya Mas Piko, ini baru beli 1 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu. Tipenya ini saya kurang paham. Kalau di sini kemungkinan sih Launch Tech ini ya. Launch Tech tidak ada keterangannya, ini tipe kayak apa? Golo atau apa, ini tidak ada keterangannya. Nah, ini Launch Tech. Ini belinya sekitar 5,3 5,4 lupa. Ya, ini aplikasi mentahan juga dapat dari penjualnya. Tampilannya seperti ini, beda ya. Tampilan seperti ini. Di HP juga disambungkan melalui Bluetooth, melalui Android juga. Kalau aplikasinya itu ini X431 F62. Ini X431 F62 ya, punya Mas Piko. Yang paling baru beli punya saya, yang sering saya buat konten ini adalah Launch tipe Think Diag ya, Think Diag ini ya. Kalau punya Mas Piko pakai kabel tambahan, ini kalau beli sekitar 200-300 rapi. Kalau saya ini bonusan, jadi kabelnya ala kadarnya seperti ini, tidak rapi, cuman yang penting fungsinya aja, panjang biar kelihatan. Kalau Mas Dimas suka yang simple biar nggak ribet katanya. Ya, balik lagi tipe saya Launch tipe Think Diag, belinya tahun lalu ya, pas tahun ini. Karena saya ini belinya bulan Septemberan. Ini beli sekitar 5.200.000. Aplikasi dapat dari pembeli langsung. Menunya ini tampilannya. Nah, menunya atau aplikasinya mentahan dapat dari penjual di daerah Surabaya. Tampilannya seperti ini.
Jadi beda-beda ya, tampilan punya Mas Dimas, punya Mas Piko, punya saya beda-beda. Kalau aplikasinya ini X431 Prodiac. Ya, beda-beda. Oke. Nah, terus punya saya yang buat cari trouble-trouble atau buat mengejar mobil bab adalah HIM. HIM ini adalah HDS, Honda Diagnosis System pertama. Waktu saya masuk dulu juga pakai ini, terus pembaruannya ada MVCI, terus yang terbaru DSTI. Itu saya tidak bisa mengoperasikan karena sudah naik ke SA saya. Kalau dulu ini pegangan saya cari-cari trouble ya ini yang sering dibuat scan-scan. Mulai MVCI sama DSTI saya sudah tidak pernah pegang. Yang pernah pegang ya ini mekanik-mekanik baru itu yang di training. Kembali lagi ke sini. Ini juga kemarin banyak orang tanya caranya gimana, apakah yang model ini bisa buat learning atau buat buat ngecek immobilizer juga bisa. Cuman kalau immobilizer ini ada kode-kodenya, tidak bisa di bypass. Kalau ini bisa. Nah, ini saya akan menunjukkan ada pesanan request pelanggan atau penonton yang punya HIM kemarin tidak bisa update. Sekarang sudah update, kemarin beli di softwarenya di penjualnya ini. Nah, ini tidak bisa melakukan menu throttle learning atau bingung. Nah, ini saya tunjukkan bedanya apa sih yang ini universal sama yang orinya Honda. Ini saya beli belinya saya beli 4 bulan yang lalu, sekitar 3,5 sampai 4,5 kalau tidak salah. Ininya aja, belum laptopnya. Laptopnya ini harus pakai Windows yang lama, Windows XP. Kalau kasih Windows 10 tidak mau dia. Makanya saya jarang gunakan karena lemotnya di laptopnya. Langsung ke menu aja Mas, dioperasikan ya. Ini dimasukin sama DLC ke DLC 16 pin ke mobil sebelah situ, sama halnya seperti ini. Memang kalau yang punya Honda yang lama itu agak ribet, banyak kabel dan tidak bisa di Android, harus ke laptop yang versi lama, Windows lama XP. Dikasih Windows yang baru tidak bisa. Sebenarnya enak yang ginian universal, cuman beberapa mobil kalau kita scan ABS, SRS pakai scan dari universal itu malah bikin trouble, bikin indikator yaw rate atau indikator itunya nyala, indikator logic sensor nyala. Jadi bisanya dihapus. Untuk audisi setahu saya harus pakai scannernya Honda, makanya saya datangkan langsung itu. Nah, teman-teman kalau mau minat, teman-teman mekanik atau teman-teman pengguna mobil Honda kalau minat pakai seperti ini, tidak hanya Launch teman-teman, banyak merek-merek X-Tool, merek-merek apa ya, saya kurang paham. Pokoknya bisa buat menu learning ya dibeli aja, tidak masalah. Cuman yang sering dipakai sama bengkel-bengkel itu adalah merek Launch ini karena pengoperasinya lebih mudah. Ini masuk ke menu yang Honda Diagnosis System ya. Saya tunjukkan cara learningnya, memang sedikit lebih lama, loadingnya juga lebih lama, makanya saya jarang keluarkan kecuali cari trouble yang butuh pembacaan target data. Jadi target data itu kan nilai-nilai dari sensor-sensor itu kan ada nilainya, batas minimal segini, batas maksimalnya segini, itu ada di menu scanner yang Honda ini. Ya, ini prosesnya agak lama teman-teman. Mungkin tak skip dulu waktu nanti sudah masuk menu tak sambung lagi. Oke, ini baru connect. Langsung masuk ini di mobil saya, nomor rangka mobil saya. Ini kilometer mobil saya langsung masuk, jadi tidak perlu input lagi. Tipenya Mobilio, tahunnya 2016. Tinggal kita klik. Ini tidak usah health check teman-teman ya. Kalau health check pakai yang ini lama sekali. Saya tunjukkan sesuai dengan requestnya pelanggan. Requestnya penonton yang punya ADS tapi kurang bisa mengoperasikan. Nah, ini masuk di PJMFI. Oke. Langsung masuk ke inspeksi. Masuk ke tes ETCS. Ya, habis tes ETCS, tes posisi TP. Ngeriset. Ya, ngeriset. Ini ngeriset atau
total learning ya. Total learning ini kata-katanya. Sorry, waduh keluar mas. Sorry ini teman-teman, pakai lighting saya, pakai lighting biar lebih ini. Nah, kata-katanya ini ya. Tes ini ditujukan untuk memeriksa apakah nilai adaptasi TP berada di dalam batas yang telah ditentukan. Nilai adaptasi tergantung pada akumulasi karbon di sekitar bodi throttle dan disimpan di SMPCM. Jika terlampaui batas yang telah ditentukan, preset nilai tersebut dan bersihkan bodi throttle pada saat bersamaan. Nah, ini throttle-nya sudah saya bersihkan kemarin sebelum keluar kota. Ini buat konten aja memang. Mari, ayo mas, dilakukan mas. Tes posisi TP, oke. Dilanjut aja sampai iya. Kalau pakai launch enak, cepet. Ini agak sedikit ini. Terus habis itu kembali ke menu tadi, menu awal, langsung di reset SMPCM. Saya menunjukkan daftar data yang ada nilainya mas, biar teman-teman YouTube tahu yang fungsinya ini, fungsi dari pembedaan standar universal sama yang bawahnya Honda. Sorry ya, agak lama memang. Ini masuk daftar data. Sorry ya, tadi saya skip memang karena ya itu tadi loadingnya lama. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nilai datanya kalau dari scanner bawaan Honda. Tadi kan habis di throttle learning, jadi katakannya kan tidak komplit ya. Bentar, orang ngamen. Ini saya tunjukkan nilai adaptasi yang belum komplit. Nah ini tidak selesai itu ya. Kata-katanya adaptasi idle atau udara idle. Jadi kalau di universal kan learning ya. Kalau di sini idle atau ILP, idle learn procedure. Sama starter mas, biar tahu nilai minimal maksimalnya tiap sensor. Nah ini kalau kita cari data minimal maksimal mas, data busi ta coil ta apa mas. Nah ini kan ada data minimal, data maksimal ya. Target datanya ya. Komunikasi di. Bentar, ini agak nge-lag. Saya tunjukkan 1 atau 2 sensor aja yang pembacaannya kita tahu datanya buat teman-teman ini. Jadi kalau yang pesanan video dari Om siapa namanya ya, yang di Gresik itu kayak gitu pak ya, masuk ke reset TP langsung SMPCM. Bisa kita ya mas, bawa contoh ya kok. Sudah mas, itu aja mas. Nah ini seperti ini. Jadi ada misalkan ini sensor ECT1, dia idle minimalnya 70, maksimalnya 80, nilai sekarang 57. Ini suhunya belum normal ya. Kalau TP-nya ini putaran mesin di sini. Ini masih suhu, masih mesin dingin. Suhunya masih dingin, jadi seperti itu. Ya. Oke, sekilas scanner dari bengkel kami seperti itu. Dari kalau kami Honda sih insya Allah sudah bisa detail. Kalau merek lain ya tergantung. Kalau saya pernah melakukan pengecekan Innova, Swift, Livina itu tembus pakai scanner tank dias ini. Oke, teman-teman semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan. Kalau mau beli harganya sudah tahu semua. Kalau beli kalau bisa jangan di online, langsung di offline aja biar kalau ada apa-apa kejelasan waranti atau penggunaan lebih jelas dan tidak ada faktor-faktor penipuan. Oke, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan edukasi baru, pengetahuan baru. Mohon maaf bila salah kata. Mohon maaf bila ada audio dan video kurang jelas. Salam seduluran, terima kasih.